Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin. Astaghfirullahaladzim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dumateng jamaah sedaya, mugi kula lan panjenengan sedaya pinaringan iman, pinaringan Islam, pinaringan taufik, pinaringan hidayah, pinaringan kekuatan iman ugi Islam ya Allah. Lan jenengan slametaken saking sifat ingkang bakhil lan batil. Jenengan tebihaken saking balaipun dunya balaipun akhirat, fitnahipun dunya fitnahipun akhirat. Lan jenengan caketaken anak turun kula pitung turun dumateng ngarsanipun panjenengan pinaringan tetep iman lan Islam. Lan mugia sedaya jamaah kagolongan tiyang ingkang bejo, kagolongan tiyang ingkang mukmin, ingkang dereng gadah lari pinaringan lari ingkang soleh lan solehah, lan pinaringan ilmu ingkang berguna dunya dumugi akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Dumateng jamaah ingkang kawula mulyakaken, ing dalem kula lan panjenengan gesang wonten alam donya kathah sanget lika-likune kembang uripe donya. Aku para arep lendino lara dia itu dari nganti pinten-pinten urip kula jenengan akeh sing ngalami kegagalan, ketok mata ing uripe nalikane gagal niku dereng mesti nyadari. Kathah manusa ing dalem uripe duwe rasa temen niku cara kepenake ing dalem sifat krana. Kawula badhe ngriwayataken sejarahipun Nabiullah Daud. Kaumipun Nabiullah Daud niku didamel Gusti Allah rikala zamane niku ageng-ageng besar gede dhuwur
ya Samsun. Gede dhuwur. Nek cara Betawi Samson, cara wong Jawa Samson. Nabi Samsun niku dipun paringi kelebihan dening Allah. Nggih. Sing kekuatanipun Nabi Samsun niku di luar kekuatan pada umumnya manusia. Dan Nabi Samsun diciptakan oleh Allah tinggi dan besar dengan kaum-kaumnya para raksasa. Kenapa dikatakan raksasa? Karena Allah membuat di zaman Nabi Samsun niku wau tiyange dhuwur-dhuwur nggih kaum raksasa. Mula kadang kalane kemungkinan bukan di daerah sini, di luar negeri atau di mana itu ditemukan mungkin fosil atau kerangka raksasa. Itu suatu bukti dikala ada zamannya kaum Nabi Samsun. Bagaimana sejarah Nabi Samsun ketika menjalankan perintah dari Allah? Nabi Samsun satu-satunya nabi yang berjihad di zaman itu. Nabi Samsun mengemban tugas tanpa didampingi siapapun. Beliau mempunyai seorang istri yang cantik. Karena di zaman kerajaan itu Nabi Samsun dianggap sebagai pemberontak. Di era kerajaan itu sampai raja pun dibikin pusing oleh Nabi Samsun dan disayembarakan barang siapa yang bisa membunuh Nabi Samsun maka akan mendapatkan hadiah yang besar. Banyak orang-orang yang merasa dirinya mampu dan kuat lalu mencari Nabi Samsun ingin dibunuhnya. Tapi dari kekuatan Allah Nabi Samsun diberi kekuatan yang tidak terkalahkan dengan siapapun. Sampai di kemudian hari sang raja menemui atau memerintahkan dari orang-orang kerajaan untuk menemui istri Nabi Samsun.
Singkat kata, lalu istri Nabi Samsun berkata, wahai baginda raja, ada gerangan apakah baginda raja memanggil saya atau hamba? Wahai istri Nabi Samsun, saya ingin bertanya kepadamu, maukah kamu hidup yang mewah, berlimpah harta, berlimpah benda, rumah mewah, serba kecukupan apa saja? Tersenyum istri Nabi Samsun, ya maulah baginda, siapa orang yang hidup ingin susah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa baginda? Apakah kamu tahu kekuatan apakah yang membuat suamimu sekuat itu? Bahkan pedang pun tidak mampu, apapun tidak mampu melukai dia. Bahkan batu besar maupun gunung, Nabi Samsun mampu mengangkatnya. Itu sejarah Nabi Samsun. Di zaman itu Nabi Samsun berjuang ditemani seorang istri yang dianggap Nabi Samsun istrinya itu adalah istri yang setia, dianggap mungkin istri yang solehah. Tapi ternyata ketika Allah menguji, ketika Allah menurunkan ujian suatu kesulitan kepada hamba, dikala hamba itu memerlukan harta benda, di saat dirinya kekurangan, pasti banyak orang berbalik dari sifat semulanya. Umume uang kinten-kinten ya, nalikane butuh kebutuhan sek rak karu-karuan, bareng ana sing nawani gratis, mesti akeh kepengin niku pada umumnya. Kenapa saya menyejarahkan Nabi Samsun? Mungkin momen ini tepat. Maka Allah menunjukkan itu. Dari singkat cerita Nabi Samsun, istrinya akhirnya berkata dengan sang raja, wahai baginda raja, jika aku tahu kemampuan suamiku, lalu aku harus bagaimana? Jika kamu tahu, beritahu saya, maka kamu sekarang akan saya kasih hadiah yang luar biasa. Bahkan kamu bisa tinggal di istana ini. Maka tergiurlah istri Nabi Samsun. Wahai istri Nabi Samsun, cepat pulanglah, entar Samsun curiga kepadamu. Cari tahu apa pengapesannya. Sekuat itu dia cari tahu.
Umumnya manusia duwe karep, ada faktor keinginan. Ketika keinginan itu tidak tercapai, orang itu pasti akan kecewa. Orang itu pasti akan berpikir yang panjang dan dia pasti meninggalkan. Lebih-lebih didasari dengan faktor ekonomi yang mungkin kurang, atau dengan alasan macam-macam dia akan bercerita dengan orang supaya dia dianggap dia orang yang benar ketika meninggalkan itu. Banyak yang terjadi di muka bumi kita sebagai insan manusia, pada hakikatnya belum tentu bisa menerima dari sifat kenyataan yang ada. Banyak orang yang meninggalkan dari kenyataan, dan banyak pula orang yang berandai-andai dengan keandaiannya dia inginkan. Ketika keandaian yang ia inginkan itu belum terpenuhi dan tidak terpenuhi, maka akan tertanamlah luka yang dalam. Luka itu akan bertanam pada jiwa dan hatinya, akan mengotori, menggerogoti pikirannya. Jadilah penyakit suatu wabah yang akan menyerang dari seluruh aliran darah, mulai jantung, hati, mulai pikiran akan berubah. Yang dulunya dia yakin berkurang tidak menjadi yakin. Yang dulunya dia itu rajin sudah tidak menjadi rajin. Karena yang ia lakukan karena ada sifat pamrih, bukan perilaku yang hakiki, bukan perilaku yang sejati, tapi dia berbuat baik karena ada pamrihnya. Maka Allah akan menunjukkan sifat keasliannya. Begitu pula istri Nabi Samsun yang dulunya setia, tapi ia terkecoh, terprovokator dengan mungkin faktor didekengi oleh ekonomi yang mungkin kurang. Maka ia ada suatu kesempatan, akhirnya sifat kesetiaannya hilang. Para sedulurku kabeh, mugi kula matur niki wonten faedah lan manfaate dhateng panjenengan sedaya. Amin. Langkung-langkung dhateng kula lan keluargaku. Amin. Akhirnya istri Nabi Samsun mencari kesempatan untuk merayu seorang suaminya. Ketika malam tiba, Nabi Samsun sholat, melakukan sholat dan sering sholat. Sang istri menunggu, padahal di zaman itu dia tidak pernah melek bengi, ora pernah. Tapi karena ada keinginan yang ia inginkan secara pribadi, dengan cara apapun
dia itu mampu. Boten beda wong niku nek ancen duwe keinginan temenan. Temen punya keinginan betul. Boten bakal kalah. Tapi pilihlah keinginan itu. Keinginan demi kebaikanmu. Yang disetujui oleh Allah, atau kamu ingin dengan kepribadianmu sendiri tanpa memikirkan hal yang lain. Niku angel bedakake. Kuatah ketika Allah menurunkan suatu ujian kepada seorang hamba. Ujian itu diturunkan, ya. Maka sifat keaslian perubahan itu akan nampak. Sing asale setia malih ra setia, sing asale tekun malih mentung, sing asale sregep iso keset. Apa penyakit itu? Allah berkata dan Rasulullah berkata, lawan hawa nafsu. Musuh besarmu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Musuh dalam selimutmu adalah sifat-sifatmu sendiri. Ketika engkau tidak bisa menata, menyatukan kepada yang kuasa. Niku sifat manusia. Istri Nabi Samsun melek sampai akhirnya bersolat inteni. Ketika Nabi Samsun habis sholat, Nabi Samsun berkata, wahai istriku, ada apa gerangan kau gak bisa tidur? Kok tungaren? Biasanya kue kentong maghrib ya wis turu. Ono apa? Ada apa istriku? Gak ada apa-apa suamiku. Cuma saya melamun. Melamun hal apa? Melamun engkau ya suamiku. Kenapa kau melamunku, kata Nabi Samsun. Kau adalah suamiku yang begitu perkasa, bahkan perkasaanmu dikenal semua orang. Apa gerangan yang membuatmu perkasa ya Nabi Samsun? Ada apa istriku kau bertanya seperti itu? Tidak apa-apa suamiku, saya hanya kagum kepadamu. Wong nek ana karepe sing dikarepno pribadine iku iso tegel.
sifat licike teko. Percaya ora awak? Nggih. Iku penyakite manusa. Lah neng kono iku mau gayane ngelus-ngelus mijet-mijet apa mergo dikarep. Mak suamiku pasti kamu capek. Mergo apa? Ngerayu ngesuk tukoke gelang. Ngesuk tukoke kulkas, tanggoku mobil anyar kudu tuku. Yo alhamdulillah kula jenengan iki lho mikir. Setiap ngaji pikiran Allah ngodono apa ning kowe. Gak tahu. Bukan matang. Melek. Nek matamu moto atimu ora melek keculek karo pangeran. Malaikat mungkar nakir muni ndulek kowe. Nomor 1 sing dicih pulumu iki. Mbok anggap ora. Akhirnya Nabi Samsun didedes cara-caranya. Bahasa Indonesia apa didedes? Berusaha dengan cara apapun istrinya itu merayu suaminya, yaitu Nabi Samsun. Wes dituru, tidak kakanda. Apa yang membuatmu perkasa, tolong saya diberitahu. Wahai istriku, jika kamu ingin tahu kenapa aku perkasa, keperkasaanku yang punya hanya Allah. Saya diberi kekuatan dari Allah. Jangan engkau tanyakan. Tanyakan sendiri dengan Allah. Gak mungkin suamiku, kamu sehebat itu, seperkasa itu. Pasti ada kekuatan yang terselubung dalam dirimu. Tidak ada, istriku. Riwayat Nabi Samsun dididik oleh malaikat Jibril dan diberi kekuatan Allah dari lewat lantaran malaikat Jibril. Ketika umur Nabi Samsun masih kecil, dia dipesan oleh malaikat Jibril, wahai Samsun, aku beri engkau kekuatan. Karena apa? Nabi Samsun ahli puasa, ahli berzikir, ahli tirakat, duwe ati apik, duwe pikiran becik. Ora kaya manusa sing apike mergo krana keapiane Nabi Samsun tulus, maka Allah menilainya dan akhirnya Allah memilih dia. Sedulurku, dadi wong sing apik berarti karena Gusti Allah. Ojo nganggo karepmu dhewe. Mengko ndak bakal rugi. Kowe kena karep parakno ning pangeran. Maksudnya parakno sing pangeran apa? Apapun yang kamu lakukan, tanyakan dengan Sang Ali. Tanyakan dengan Allah, ya Allah, tepatkah untuk saya? Sing akeh kula jenengan ki egois. Tidak mau berpikir yang panjang. Baru
menyesal di kemudian hari. Betul? Lanjut napa mboten para pengantuk? Romono. Istri Nabi Samsun merayu, akhirnya Nabi Samsun menjawab, saya hanya sholat. Jika kamu tanya kekuatan saya itu sholat. Saya beribadah kepada Allah. Saya selalu berzikir dengan Allah. Karena apa? Nabi Samsun masih mampu menjaga amanat dari Allah. Wahai Samsun, jangan sampai engkau beritahu kekuatanmu kepada siapapun. Wong niku nek wis dipeseni aja mbok kandak-kandakno, ya aja sampai kondo. Aja mbok war-warahno, ya aja sampai diwarahno. Sing akeh digebyak uyah. Niku fakta. Zaman Nabi Musa niku pun terjadi. Amit sewu, kowe dididik, rendidik niku apik. Tapi nek sing dididik iku ora iso apik kembar sing didik, niku sing didik niku nderek rusak. Percados. Nggih. Nek wong ya dianggap elek, ning pangeran ya diklerokno. Mbok gendani apa piye? Aja cerita dhewe ndarak mlebu. Akhirnya karena istri Nabi Samsun punya janji dengan raja, besok kamu harus kesini lagi. Di esok harinya akhirnya istri Nabi Samsun ke tempat kekerajaan itu. Sang raja senang. Wahai istri Nabi Samsun, udah ketemukah rahasia suami? Maaf Baginda, kata suami saya, kekuatannya dari Allah. Bagaimana kamu? Kamu kan istrinya, rayu dia. Dengan berbagai macam caramu, kamu ingin gak kaya? Pengen Baginda Raja. Kalau pengen, cepat cari rahasianya. Baik Baginda. Yang saya tahu dia sholat terus Baginda. Pokoknya cari tahu terus. Ini ada rantai. Coba kamu borgolkan dia, kamu kan suaminya. Atau kamu kan istrinya. Akhirnya di kemudian malam hari lagi, istri Nabi Samsun tidak bisa tidur lagi. Nabi Samsun heran, wahai istriku, udah 2 hari ini kamu tidak tidur. Apa yang kau pikirkan? Wahai suamiku yang tampan dan perkasa, saya nggak bisa tidur, bener aku memikirkan kamu. Apa?
apa sih rahasiamu kamu kok sekuat itu? Rahasiaku ada di tangan dan kakiku. Maka akhirnya istrinya berpura-pura tidur sambil menunggu Nabi Samsun tidur. Ketika Nabi Samsun tertidur, maka rantai yang diberikan sang raja itu dibelenggukan ke kakinya Nabi Samsun dan dirantailah tangannya. Menjelang subuh, Nabi Samsun ingin melakukan sholat, tiba-tiba terbogol dengan rantai-rantai yang besar sekali. Terus akhirnya istri Nabi Samsun tertawa. Suamiku, kamu sudah aku belenggu kaki dan tanganmu. Pasti kamu tidak bisa. Kamu tidak punya kekuatan lagi. Masa iya sih? Ya iya, karena itu rantai yang besar dan kuat. Kamu pasti tidak akan mampu. Karena kamu sudah aku belenggu kaki dan tanganmu. Maaf Sof, istriku, bagiku rantai seperti ini kecil. Bisakah kau memutusnya? Dengan mudah jika Allah menghendaki, kata Nabi Samsun. Coba buktikan suamiku. Oke lah kalau begitu. Gini aja kok repot. Perel. Akhirnya istri Nabi Samsun bingung. Ngeluh sirai. Di keesokan harinya lapor lagi dengan Baginda Raja. Bagaimana istri Nabi Samsun? Berhasil kamu merantainya, Samsun, suamimu? Berhasil, Baginda. Benar Baginda. Saya bisa ke sana dengan tentara saya. Jangan Baginda. Suamiku betul-betul kekuatannya luar biasa. Rantai yang begitu besar engkau berikan, aku talikan semua kepada kaki dan tangannya yang ia katakan kekuatannya ada di situ. Masih diputuskan juga dia. Waduh. Berarti itu bukan pengapesannya, kamu cari pengapesannya. Dia udah berkata kepada saya, katanya kekuatan di kaki dan tangannya. Ya udah, ini saya kasih tali kalah di dadung kapal dengan rantai lagi, bahkan rantai itu rantai emas. Talikan lagi ntar malam, pasti dia akan lumpuh. Ditalikan lagi, di malam harinya merayu, wahai suamiku, dengan mudah sekali engkau memutuskan rantai-rantai itu. Kekuatan apa yang bersemayam dalam badanmu, wahai suamiku? Wahai istriku, janganlah engkau bingung. Aku tidak mempunyai apa-apa. Kekuatanku hanya Allah yang punya. Pasti ada rahasianya, suamiku. Tidak mungkin tidak. Rahasianya ada di Allah. Dekatkan diri kamu kepada Allah. Ya ini pelan saya ngantuk lawangan ini. Ketika mendesak terus dengan pertanyaan-pertanyaan,
Nabi Samsun berkata lagi, aku sudah bilang, jika ada orang yang merantai kaki dan tanganku, maka aku akan lemas dan lemah, kekuatanku akan hilang. Benarkah suamiku, kau tidak berbohong kepadaku? Demi Allah saya tidak berbohong. Akhirnya yakin, seneng, asik, kok bengi ke turu tak inting ngopi dulu. Akhirnya apa? Tertidurlah Nabi Samsun. Nabi Samsun tertidur. Waktu tertidur pulas dirantailah lagi dengan didadung yang dadung besar. Betul betake ber nanti kaya mumi. Begitu Nabi Samsun lagi jam 2:30 mau bangun, biasa menjalankan sholat ibadah kepada Allah. Ketika mau bangun terrantai dan terbelenggu tali yang besar. Wahai istriku, apakah engkau yang merantai aku lagi? Iya suamiku, aku ingin sekedar tahu kekuatanmu, seberapa kau kuat bisa memutuskan rantai yang kemarin. Apakah ini yang lebih besar lagi kau mampu memutuskan? Saya hanya ingin mengujimu, katanya. Karena licik. Kenapa kau harus menguji saya, wahai istriku? Wahai suamiku, hendaklah kau ketahui, saya ini kan istri. Saya ingin tahu seberapa besar kemampuan dan kekuatanmu. Masih bisakah kau memutuskan rantai-rantai dan tali besar itu? Wahai istriku, jika Allah menghendaki sangatlah mudah. Saya mau beribadah, saya lepaskan ya. Silahkan kalau kamu mampu. Dengan mudahnya Nabi Samsun hanya ambekan prel melongo sing wedok menaik. Betul-betul luar biasa kekuatan suamiku. Tepuk tangan. Dan akhirnya Nabi Samsun berkata, wahai istriku, apakah kau ingin berkhianat kepadaku? Tidak mungkin suamiku, kau adalah orang satu-satunya yang aku cintai, satu-satunya orang yang aku percaya di dunia ini. Masa saya berkhianat kepadamu? Kenapa kau sudah mengikatku 2 kali? Dengan berkata, bro, demi Allah, saya hanya ingin menguji kekuatanmu. Oh begitu, tidak ada unsur yang lain? Tidak suamiku. Wahai suamiku, jika kau percaya kepadaku, apa sebetulnya yang membuat kamu itu perkasa? Wahai istriku, jika kamu saya beritahu kemampuanku, kau tidak akan berkhianat kepadaku? Tentu tidaklah suamiku. Kamu kan yang paling ganteng gitu loh. Kamu gak bisa tidur karena memikirkan itu? Iya. Jika kamu saya beritahu, kamu bisa tidur. Wah, terlelap suamiku. Tapi betul kamu bisa menjaga? Betul. Baiklah, aku katakan, jika yang membuat resah hatimu dan pikiranmu itu
akan saya beritahu, tapi saya tak beribadah dulu. Dia sholat. Akhirnya sehabis sholat, bagaimana suamiku? Apa kekuatan yang kau miliki? Wahai istriku, benarkah jika kau kuberitahu kekuatanku, kau tidak akan berkhianat kepadaku? Tidak akan, suamiku. Baik, kekuatanku diberi oleh Allah di rambutku ini yang berwarna merah. Jika rambutku ini dipotong dan ditalikan kepada tangan dan kakiku, maka kekuatan saya akan hilang. Rambut yang mana, suamiku? Nih, yang di dalam ini. Induk kekuatanku di rambut ini. Tapi kamu harus pegang janji, jangan sampai engkau bocorkan ke musuh-musuhku. Baik, suamiku, tidurlah yang nyenyak, pijeti keturun. Bareng wis turu, jika gunting diketok. Rambut sing delik iku mang. Tak jujur. Kisah cerita. Mbok genteni cerita aku genteni ketu aku. Aku tak sing ngomongno. Iya. Ceritane temenanan kowe. Kinten-kinten kula nyajaraken iki mboten bingung nggih. Betul. Saged nyantol nggih. Nggih. Dan akhirnya dipotonglah rambut yang berwarna merah yang terselip di mustaka atau kepalanya Nabi Samsun. Nabi Samsun. Nong melek dhisik nong. Melek nong. Ana nong loro ning nong ning nong. Lalu diikatlah tangan Nabi Samsun dengan rambutnya dan kakinya. Maka ketika itu istrinya membangunkan, wahai suamiku, ini sudah waktunya kamu beribadah. Ketika mau bangun tak berdaya Nabi Samsun. Allahu Akbar, subhanallah. Apa yang terjadi pada diriku ya Allah? Wahai suamiku, bangunlah. Istriku, saya tidak mampu bangun. Ada gerangan apakah yang membuat diriku sampai gak berdaya seperti ini? Akhirnya ketawa. Wahai suamiku, saya ingin mengujimu lagi. Mampu nggak kamu memutuskan itu? Ketika itu diangkat tangannya. Kenapa kau lakukan ini, istriku? Katanya kau tidak akan berkhianat kepadaku. Wahai suamiku, tenanglah. Saya hanya menguji. Benar nggak kamu bercerita dengan saya itu, maka saya buktikan. Jangan khawatir suamiku, tidak akan saya bocorkan dengan orang lain. Coba suamiku, mampukah kau memutuskan? Wahai istriku, jangankan memutuskan, saya mau berdiri pun tidak mampu, bergerak jasadku juga nggak mampu. Tolong lepaskan suamiku, istriku. Saya mau beribadah. Benar suamiku, kamu tidak mampu melepaskan? Demi Allah, istriku, saya lemas.
Ya sebentar lagi ya, ntar saya lepaskan. Akhirnya melayu ke kerajaan. Baginda Raja, saya sudah berhasil membelenggu suami saya Samsun. Yang benar dengan apa kau membelenggunya? Saya merayunya. Ternyata pengapesan bujuku, suami saya itu ada di rambut yang berwarna merah. Rambut yang dikatakan itu saya potong, saya buktikan. Ternyata memang dia tidak berdaya sama sekali. Baiklah kalau begitu benar ucapanmu. Kamu di sini, saya akan ke sana dengan bala tentaraku. Akhirnya sang raja mengiring dengan bala tentara ke rumah Nabi Samsun. Nabi Samsun kemeringat meruntus, mau melepaskan diri tidak mampu. Akhirnya para raja dan tentaranya itu ke situ. Wahai Samsun, matilah kamu, kata kata raja itu, dan Al-Guju. Dan akhirnya Nabi Samsun diseret sampai ke kerajaan, bukan dibawa, diseret sambil dicongkelin matanya. Apa yang ia rasakan dari cerita dari istrinya itu tadi, dikhianati. Nabi Samsun menyesal. Ya Allah, kenapa aku ceroboh? Kenapa orang yang aku sayangi, aku cintai tega mengkhianatiku, ya Allah? Sampai akhirnya aku seperti ini. Para Al-Guju mencangkuk punggung kaki, bahkan dipisau mulai perut, mulai kaki, kepala. Dicabik-cabik semua. Telinga Nabi Samsun dipotong. Nabi Samsun menjerit. Wahai, kata Raja Samsun, tunjukkan kekuatanmu. Ternyata kemampuanmu hanya di situ. Kamu ingin melawanku. Dasar manusia tolol dan tak berguna. Kata Nabi Samsun. Apa kata raja itu kepada Nabi Samsun? Dikeluarkan mata kedua Nabi Samsun, menjerit, meratap, merintih. Ya Allah, begitu kejam dan teganya istriku, ya Allah. Dia berkhianat kepadaku sampai aku merasakan semacam ini. Dipotonglah telinga keduanya. Dipotonglah sebagian tangan yang terikat itu tadi. Dipotong lagi kakinya. Dibuntungi sitok-sitok Nabi Samsun riwayatnya. Itu kisah nyata. Di zaman kehidupan Nabi Samsun pernah terjadi hal yang sadis semacam itu dari pengkhianatan. Dirantai di kedua saka kerajaan itu. Samsun tergeletak dan menangis. Dia tidak melihat dunia apapun dan tidak bisa mendengar. Bahkan lidah Nabi Samsun dipotong. Bayangkan jika itu terjadi pada diri kamu.
Bayangno kaya apa larane sing disangga Nabi Samsun. Orang yang ia percaya, orang yang ia kasihi, orang yang ia yakini akan menjaganya ternyata berkhianat. Menangislah meratap menangis. Air mata darah yang ia keluarkan bukan air mata putih lagi. Karena Nabi Samsun sudah kehilangan mata. Dia hanya berdoa dengan dalam hati, ya Allah, kembalikan kekuatanku ya Allah. Ampuni atas segala dosa-dosaku. Karena aku sudah berkhianat kepadamu, tidak menjaga amanatmu ya Allah. Ya Allah, beri satu kekuatan dan keampunan ya Allah. Jika Engkau memang mengabulkan permintaanku ya Allah, Engkau kembalikan kekuatanku, maka akan aku hancurkan seluruh kerajaan ini beserta istriku. Akan saya bunuh dengan kerajaan ini, akan saya robohkan. Dan saya janji saya akan meninggalkan manusia. Lebih baik saya hidup menyendiri daripada saya hidup dengan para orang-orang yang berkhianat sifatnya dengan saya. Itu riwayat Nabi. Riwayat Nabi. Terus menangis Nabi Samsun. Maka datanglah dari rintihan Nabi Samsun malaikat, sebuah cahaya yang berwarna putih, merah kehijau-hijauan dari langit. Datang. Assalamualaikum ya Nabi Samsun. Wahai Samsun, tidakkah aku sudah pernah berpesan kepadamu? Janganlah engkau mudah percaya dengan siapapun, karena manusia yang tidak terdidik dari Allah akan berkhianat. Ini sudah terbukti di kehidupanmu, wahai Samsun. Kenapa kau tidak memegang janjimu kepada Allah hingga nasibmu seperti ini? Kemudian lanjutan. Benar itu memang ngomongnya. Wahai Samsun, menyesalkah engkau? Betul, aku menyesal ya Allah. Wahai malaikat Jibril penasihat yang memberikan ilmu, tolong kembalikan kekuatanku hari ini. Aku berjanji jika aku dikembalikan kekuatanku kepada Allah, seumur hidupku aku tidak akan percaya lagi dengan siapapun, dan saya akan hidup menyendiri. Jika mataku dan kekuatanku dikembalikan, maka di kehidupanku ini akan aku berikan hanya untuk Allah semata. Saya tidak akan mengulangi dengan kebodohan dan kesalahan kekeliruan yang begitu percaya dengan seorang istri yang aku cintai, yang aku puja-puja, yang aku manja.
Ternyata dia tega ingin membunuhku. Wahai Samsun, ketahuilah Samsun, di hari ini kau diberi petunjuk oleh Allah. Tidak semua orang sepertimu, dan tidak semua orang bisa kamu percayai. Wahai Samsun, ketahuilah, kau mendapatkan kekuatan itu dari Allah karena kamu tekun dengan Allah. Kamu berbakti kepada Allah. Kamu orang yang betul-betul baik. Maka Allah memutuskan menurunkan kekuatan kepadamu. Kenapa kau mengingkari pesan-pesan dari Allah hingga engkau bocorkan kemampuanmu? Akhirnya kau dirobohkan para musuh-musuhmu. Wahai malaikat Jibril, betul saya menyesal. Maka tolong kembalikan kekuatan. Wahai Samsun, benarkah kau tidak akan mengulangi dan mengingkari lagi jika kekuatanmu diberikan oleh Allah? Betul, sumpah demi Allah, hidupku akan saya perjuangkan khusus untuk Allah. Jika kekuatanku dikembalikan lagi, maka hari ini juga saya akan meninggalkan dunia ini. Saya hanya ingin menyembah diri dan mengabdi kepada Allah semata. Saya tidak butuh pendamping siapapun lagi, karena saya takut mereka pasti akan berkhianat pula kepadaku. Wahai Samsun, ketahuilah, sesungguhnya manusia itu tidak sama. Cara pemikiran dan hatinya juga beda. Begitu pula engkau. Seharusnya engkau sudah dididik dan aku didik secara pribadi. Seharusnya kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang bisa kamu percaya dan mana yang harus kamu jaga. Kenapa kau katakan kekuatanmu, bahkan rahasiamu engkau beberkan kepada istrimu? Maaf malaikat Jibril, aku anggap istriku orang yang paling aku cintai dan aku percaya. Tapi ternyata dia bukan cinta kepadaku, dia cinta dengan harta. Maka hari ini jika kekuatanku dikembalikan Allah, maka akan aku hancurkan keangkuhan istriku beserta raja, dan kerajaan ini akan aku musnahkan. Baiklah, hari ini aku kabulkan karena Allah memerintahkan untuk mengembalikan kekuatanmu. Tapi kau harus bisa menepati janjimu, wahai Nabi Samsun. Benolaku. Ini paling pendakino kita ceritani tak takokno meneh bingung. Kenapa mereka pada bingung, wahai Samsun? Karena memori mereka terbatas, tidak seperti engkau. Gini kowe baris ora gampang stres, mergo kowe digawe beda. Manusianya sama, hatinya yang berbeda. Begitu pula keyakinan dan keimanannya, mereka tidak sama. Walaupun kamu didik seperti apapun, jika dia tidak berjalan dengan hatinya, maka celakalah mereka. Baiklah, akan aku kembalikan semua kekuatanmu, lidahmu, bahkan anggota tubuhmu yang dipotong-potong itu.
dengan hitungan detik dikembalikan oleh malaikat Jibril. Dan rambut yang dipotong ditempelkan lagi semula seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan hitungan detik kekuatan Nabi Samsun kembali sempurna. Dia berkata, "Wahai istriku, hari ini kau cinta dengan harta, maka akan aku kabulkan matimu juga berlimpah dengan harta. Jika kau ingin hidup di istana ini, maka akan aku hancurkan dan aku kabulkan kau mati di istana ini." Allahu Akbar. Robohlah istana itu beserta para pengikut-pengikutnya. Di zaman itu kehidupan hanya di situ. Maka habislah sudah para pengikut Nabi akhirnya dari kisah Nabi Samsun hidup seorang diri di zaman itu. Ketika itu Nabi Samsun berkata, "Wahai Allah, aku adalah kekasihmu yang tidak punya pengikut sama sekali. Ono nabi ora duwe pengikut blas." Itu adalah Nabi Samsun. Lho enak napa mboten ngaji karo Mbah iki enak ora nggih. Ganti terus lah. Kita napa mboten. Akhirnya Nabi Samsun dengan janjinya, "Wahai Allah, hari ini aku persembahkan hidup dan matiku kepadamu." Sampai kurang lebih 5.000 juta tahun Nabi Samsun menghambakan diri sampai menjelang wafatnya, dihilangkan dari bumi oleh Allah, meninggalkan bumi itu karena era zaman kenabiannya dia, pemimpinnya sudah pengikutnya sudah dimatikan dia sendiri semua. Lah kok kira-kira aku kowe do salah ya Allah Gusti. Wis piye wong mukhian tak sembelih, ampun aku cek ngono. Wong iku ngono mbek kowe tak bersih yo, ampun. Ora percaya nek awakmu, ora percaya ya. Tak gawe kocar kacir dene, ampun Gusti. Ora iso iki tak gene banjir getih dekne. Nggih Gusti jenengan damel, tapi kula nyuwun tak kei karomahku mangke kula ngapura. Kowe bolak-balik kok ngapura, engko lumat meneh. Wallahi wa rasulihi, aku dikono. Kersanipun kula sabar ngrumati piyambake. Dekne gawe seribu terus kok kersane. Kula telatenani. Mbok telateni umat, warase dekne kuwi daknya. Mugi-mugi mangke mboten. Kula nyuwun izin panjenengan. Mugi-mugi kula sabar ngrumati piyambake. Amin. Ya wis karep-karepmu aku dikono. Mbok ndelok boten. Tapi nek dhewe banget tak prokleh. Ana wongku sing ditemoni wong ireng wedi, begigrik, wedi nek mati. Tak ngapura kowe. Urip bocah. Unine waras. Sedina rong dina seminggu kabeh. Ngono ku langganan. Siji waras kono loro. Marane sing loro sing waras kuman.
Apa ora stres iki? Angel. Naudzubillahi min dzalik summa naudzubillahi min dzalik. Maklumi ya untune ilang nek ngomong kesing salah ora kaya ndek ben. Disitulah cerita Nabi Samsun ditinggalkan para pengikutnya dengan jalan satu-satunya ia matikan. Karena apa alasan Nabi Samsun mematikan pengikutnya? Karena pengikutnya digolongkan oleh Allah gagal total. Produk gagal. Muga-muga kula lan panjenengan iki ojo sampai dadi produk gagal. Amin. Murid gagal. Nggih. Hindolono atimu, totonan temenan, iku kanggomu ora kanggoku. Ya. Kanggomu. Nek aku ora usah mbok kanggokno kula ora butuh. Tugasku mung nyampekno ning awakmu. Balike ya ana awakmu dhewe. Kamu sholat nggak membuat Allah kaya, kamu nggak sholat nggak membuat Allah marah. Sholat ibadahmu untuk diri kamu pribadi, bukan untuk siapa-siapa. Ya, kalih kula nyuwun tulung demi Allah, kula dipeseni. Rugi-rugine santri kumpul medhot ning yaumul kiamatin pas ngadep ning gone Shiratal Mustaqim, dia akan hancur lebur jadi abu dengan cahaya gurunya sendiri, tidak akan bisa diberi ampun. Iling-ilingan ucapanku. Ojo sampai itu terjadi no kowe. Mulakno aku nangis. Mulakno aku sedih. Sebab wong sing tak sayang jebul kobong kena kekuatanku dhewe. Naudzubillahi min dzalik. Summa naudzubillahi min dzalik. Yang kamu lihat di dunia ini belum seberapa, tidak apa-apanya. Allah tidak akan menurunkan apa yang kamu inginkan, tapi Allah memberi apa yang kamu butuhkan. Mohon maaf, jangan memaksakan diri. Jika Allah tidak berkehendak, itu akan merugikan kamu. Tapi jika yang dipilihkan Allah, pasti akan menguntungkanmu. Janganlah bersedih jika engkau menemui hal-hal itu. Wallahi wa rasulihi, kula diparingi kon nyampekno niku. Nuwun sewu nek kepengin ngerti, wali Allah ora bakal ngetokake kekuatane nang donya. Ora bakal nuduhake jati dirine ndekne asli. Keasliane kekasih Allah bakal dituduhno nok dina akhir mau. Nok naase manusa sing didhawuhna Allah ning surat Al-Fatihah. Anta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Rabbil firli wali walidayya wali jami'il muslimin. Amin. Ora bakalan selamat golongane nerak wong mukmin. Mugi-mugi kula jenengan dados tiyang ingkang mukmin. Amin. Lan dawuhipun Allah, ana wong entuk ilmune kekasih Allah. Sak tipise wae sak kata, sak glumit, sak Fatihah kok dienggo temenan ndadekno selawase ndekne selamat saka azab. Bahkan neraka iku ora bakal iso gawe panase janjine Allah. Tapi segudang ilmu sing ditampa kanggone kekasih Allah ora digunakno sing temenan, maka bakal ngajar awake dhewe. Durung ngajar pangeran, bakal diajar kekuatan kok ilmune kekasih pangeran. Mulane aja pusing lur, nek kowe sedih, kowe susah, iku mung tandha suratan kok pangeran. Pesanku, jaganen atimu, jaganen pikiranmu, bangunan jiwamu, bangunan ragamu, supaya iso gemah ripah loh jinawi, ijo royo-royo, aja nganggep kaya senenge pengantin anyar, tak senggo pengantin anyar. Pengantin anyar kuwi senenge gredakan. Ketika aku koyak butuh iso tukaran, kena urip tukaran tapi bar kudu bar. Lunyu-lunyu penekan dienggo basuh dodo sira. Sing artine lunyu-lunyu penekan najan susah pedih pahit, udan tangis ndredes mili sedih ning ati. Jogonen istiqomah ning pangeran, ojo sampai bersifat berkhianat, nerak pengen tok laknat. Pun ngoten mawon napa ingkang kawula aturaken dhateng panjenengan sedaya, bilih wonten printah-printunipun anggenipun kawula matur, kula nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi napa ingkang kawula sampaiaken dhateng panjenengan saged migunani lan manfaati. Amin. Allahumma amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad. Summa ila hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila ruhi min hadil jamaah yang sepahipun. Mugi pinaringan selamat ingkang sampun pejah pinaringono nikmat kuburipun, ingkang tasih gesang pinaringono nikmat uripipun, ingkang nembih nyandang loro pinaringono seger kuwarasan, ingkang gadah masalah pinaringono saged selesai, ingkang tasih kathah kerepotan mugi pinaringan gampil. Amin. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah. Ya Allah mugi pinaringono sedaya jamaah kula lan anak turun kula saged ndherekaken dhateng ngarsanipun Rasulullah. Saged nggindoli iman dhateng panjenengan ya Allah. Kados imanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kados imanipun para kekasih panjenengan ya Allah. Ya Allah kuataken jiwa raga kula nalika lemah. Ya Allah yakinaken manah lan pikiran kula nalika nembe lemah. Ya Allah paringi kekuatan lan hidayah, ugi semangat anggenipun kula ibadah.
Ya Allah ampun panjenengan jurumusaken mulai akal, ati lan sifat-sifat kula tebihaken ing dalem sifat cilaka. Amin. Tebihaken ing dalem sifat ahli neraka. Amin. Ya Allah, mugi amal ibadahipun kula mugi-mugi saged dumugi dhateng panjenengan. Mugi ilmu menika saged manfaati ilmu ingkang dados pitulung sak mangke donya lan pinjang sowan dhateng panjenengan. Ya Allah, kempalaken dhateng para guru, kempalaken dhateng para kekasih panjenengan, kempalaken dhateng para wali lan nabi-nabi panjenengan. Ya Allah, kempalaken dhateng keluarga lan sedulur kanca kula. Ya Allah, Amin ya Allah. Sumailal wahim minal jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal awliya'i minal anwar wasyuhada'i wasyuhudin jamil malakat qarabin wa ma khususan wa jibril wa mika'il wa isra'il wa asrafil wa Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa munkar wa nakar wa ma khususan wa bunilan sa'isin pun. Ya Allah, Ya Azizu ya Ghafaru ya Jabaru ya Latifu ya Gunu. Ya Allah biha bil nikmatil husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha bil nikmatil husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha wa bil nikmatil husnul khatimah. Wa bil haqqi bil nikmatil husnul khatimah. Ya Allah, wa bil haqqi wa iman nurul Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, wa ila hadrati wa bisul para wali wa ma husun wali sama wa bisul wali sakjana wa ma husun wali ing tanah Jawa. Ya summa ila hadrati min hajil kuliah tunggu jami saja. Summa ila wahyi wa sunna basma wa sallallahu wa sallam wa sunna wa ma husun la syarra wa makin kajian. Allahumma biwad ya Allah, Allahumma biwad ya Allah, Rabbana tahbainana wa baina wa qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin syarrul lakhim yasmukhim salmatin salmatin. Ya Allah, wa'fu'ana wa'ghfirlana warhamna la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma ya balik ya balik ya balik ya balika ya balikum ya balika ya balikum balik sumpah wa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah alqaitu ilaika min inni walitusna Allah aimi. Ya Allah, takhasaltu nafsi bil khalil ladhi la yamutu fadafa'tu nafsi bil khalil ladhi. Ya Allah, wa'fu'ana waghfir lana warhamna wa'fu'ana waghfir lana warhamna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Allahumma wa bil karumatihi asma'hum ma'dun wa bil qawli wan nuri wasyirri wa bisyirri wa bil haqqi wa bil karumatihi asma'hum ma'dun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma taqabbal ilmi ilman nafi'ah wa wajibni amalan salihan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar li wa lahum minhumul Fatihah. Dini kirang langkung pun kaula nyuwun agung pun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.